Intan Anjani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya dari jurusan Pendidikan Akuntansi semester 5 NPM 1802070014. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video dari pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik kan? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang pengertian dan penggolongan biaya. Ada yang tahu nggak apa itu biaya? Kalau nggak ada, Ibu akan menjelaskan ya. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Namun beberapa ada juga yang mengatakan biaya adalah sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik itu individu maupun perusahaan untuk memperoleh manfaat lebih dari tindakan tersebut. Dalam proses perdagangan atau sebuah transaksi, biaya merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk membuat produk atau jasa. Itu semua menyangkut hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan, dan sebagainya. Karena itu, biaya ini akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan harga jual produk tersebut. Jenis-jenis biaya. Pada jenis biaya ini sebenarnya terbagi menjadi dua, di mana jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan dan jenis biaya berdasarkan perilaku. Sekarang kita bahas terlebih dahulu berdasarkan tujuan pengambilan suatu keputusan. Jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan suatu keputusan yaitu terbagi menjadi dua, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan yaitu suatu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Biaya relevan akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Karenanya, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan merupakan suatu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Biaya tidak relevan itu tidak akan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan dan akan tetap sama jumlahnya walaupun tanpa memperhatikan alternatif lainnya yang dipilih. Karenanya, biaya tidak relevan tersebut tidak harus dipertimbangkan dalam suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas jenis biaya berdasarkan perilaku, di mana jenis biaya ini dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap merupakan suatu biaya yang jumlah totalnya akan tetap konstan atau tidak berubah dan tidak akan dipengaruhi oleh volume suatu aktivitas dan kegiatan. Biaya tetap per unit tersebut berbanding terbalik dengan secara proporsional dengan suatu perubahan volume kegiatan atau kapasitas. Semakin tinggi tingkat kegiatan, maka akan semakin rendah kegiatan tetap per unitnya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kegiatan atau aktivitasnya, maka akan semakin tinggi biaya tetap per unitnya. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya dapat berubah secara sebanding
dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitasnya. Semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitasnya, maka secara sebanding akan semakin tinggi juga biaya variabelnya. Sebaliknya, apabila semakin rendah volume atau kegiatan, maka secara sebanding akan semakin rendah juga biaya variabelnya. Biaya semi yaitu yang suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap namun memiliki biaya variabel di dalamnya. Elemen biaya tetap ini merupakan jumlah biaya minimum untuk dapat menyediakan jasa, sedangkan pada elemen biaya variabel adalah suatu bagian dan biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh volume kegiatan. Biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Namun tingkat perubahan tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, maka akan semakin tinggi jumlah variabel dan sebaliknya. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan penggolongan biaya dalam perusahaan manufaktur. Data biaya merupakan alat dasar bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, agar data biaya yang dihasilkan dari proses akuntansi relevan dengan kepentingan manajemen, biaya sebagai sasaran akuntansi digolongkan menjadi golongan-golongan biaya. Antara lain yaitu yang pertama, berdasarkan fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Yang kedua, berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang ketiga, berdasarkan hubungan dengan volume kegiatan. Yang keempat, berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Baiklah, pertama Ibu akan menjelaskan berdasarkan fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Pertama, A. Biaya produksi. Biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengelolaan bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. B. Biaya pemasaran. Biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan usaha memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. C. Biaya administrasi dan umum. Biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan pengaturan, pengawasan, dan tata usaha organisasi perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan yang kedua biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung adalah biaya produksi yang dapat secara langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produk atau dapat langsung dibebankan kepada produk. Biaya produksi langsung ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya bahan langsung dan yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan langsung itu semua bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk. Biaya tenaga kerja langsung yaitu upah karyawan yang secara fisik berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Selanjutnya biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi tidak langsung yaitu biaya-biaya yang diperlukan dalam suatu pembuatan produk selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja
langsung. Biaya produksi tidak langsung ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu bahan penolong, kedua tenaga kerja tidak langsung, ketiga biaya produksi tidak langsung. Bahan penolong itu bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk yang penggunaannya relatif kecil atau terlalu sulit untuk diperlakukan sebagai bahan langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung yaitu gaji dan upah tenaga kerja yang secara fisik tidak berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Selanjutnya, penggolongan biaya berdasarkan hubungan dengan volume kegiatan. Penggolongan biaya ini terbagi menjadi 3, yaitu biaya tetap atau konstan, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap atau konstan ini biaya yang sampai tingkat kegiatan tertentu jumlahnya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan volume. Sedangkan biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatannya. Sedangkan biaya semi variabel, biaya-biaya yang mempunyai unsur-unsur tetap dan variabel. Selanjutnya, penggolongan biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Penggolongan berdasarkan jangka waktu manfaatnya ini terbagi menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan yang kedua pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal itu yaitu pengeluaran yang manfaatnya dinikmati lebih dari 1 periode akuntansi. Sedangkan pengeluaran pendapatan, pengeluaran yang manfaatnya hanya dinikmati dalam periode akuntansi saat terjadinya pengeluaran. Selanjutnya di penggolongan akuntansi ini juga ada peranan akuntansi biaya. Peranan akuntansi biaya. Akuntansi ini memiliki banyak peran. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran operasional secara ekonomi dan efisien. Yang kedua, menentukan metode kalkulasi biaya, prosedur yang dapat menjamin adanya kontrol atau jika bisa menghemat biaya. Yang ketiga, memilih cara alternatif lainnya yang dapat menaikkan pendapatan dan menghemat biaya. Yang keempat, menghitung jumlah laba dan beban yang didapat perusahaan dalam beberapa periode tertentu seperti periode tahunan atau bulanan. Yang kelima, menentukan nilai persediaan berdasarkan hasil kalkulasi biaya, menetapkan harga dan memeriksa jumlah aktual persediaan yang tersedia dalam bentuk fisik. Selanjutnya, fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya yang pertama menentukan harga pokok. Menentukan harga pokok atas suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Akuntansi ini akan memastikan kalau harga yang ditawarkan oleh konsumen tidak tinggi atau terlalu rendah. Proses penentuan harga pokok bisa didapat melalui metode pencatatan, penggolongan, monitor, dan peringkasan seluruh komponen biaya yang masih berhubungan dengan proses produksi dari data riwayat yang akan dijadikan sebagai acuan pihak manajemen dalam menentukan harga pokok produksi. Yang kedua, fungsi kedua akuntansi biaya yaitu merencanakan dan mengendalikan biaya. Dalam pencatatan dan pengendalian biaya,
akuntansi biaya dapat menentukan biaya yang diperlukan untuk sekali produksi. Hanya saja perencanaan dan pengendalian ini sering menimbulkan penyimpangan atau selisih biaya sebenarnya dengan perencanaan biaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak manajemen akan memonitor setiap proses produksi yang berlangsung. Jika ada penyimpangan, pihak manajemen akan mencari tahu penyebabnya dan memikirkan tindakan yang diperlukan sebagai bentuk pengendalian. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Ketika semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proses produksi perusahaan sudah tercatat dengan baik, maka data biaya tersebut akan dikirim ke pihak manajemen untuk dilakukan suatu pengambilan keputusan yang akan berdampak besar terhadap kehidupan perusahaan di masa yang akan datang. Baiklah, pertemuan hari ini sudah berakhir. Apabila ada kakak-kakak atau abang-abang yang kurang paham, biar Ibu jelaskan kembali, silakan bertanya kalau ada yang kurang paham. Tapi kalau nggak ada, ya Ibu bakal tutup pertemuan hari ini. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.